Halo guys, balik lagi di channel Sarfulbal, dan di video kali ini gue sebenarnya video yang bisa dibilang sedikit membahas tentang video gue yang sempet ada di YouTube gue dan sekarang itu udah nggak bisa dibuka tentunya sama kalian, walaupun kalian udah tahu linknya, jadi nggak bakal bisa dibuka lagi karena udah gue keep, udah gue simpen. Emang nggak gue hapus, cuman gue simpen, dan itu mungkin bisa dibilang membuat klarifikasinya lah. Jadi di hari ini tuh masih hari yang sama, hari dimana gue upload masih hari yang sama, jadi gue kemungkinan triple upload hari ini, kalaupun bisa gue triple upload. Jadi gue itu cuman pengen bilang gini loh, gue emang punya opini untuk membela diri gue, cuman gue nggak tahu kenapa di beberapa jam terakhir setelah gue upload, viewsnya pun meningkat drastis, hampir 29, hampir 30 orang yang nonton. Dan itu bener-bener membuat gue pertama seneng, karena jujur gue tuh bikin video itu awalnya bukan untuk di YouTube, tapi untuk di Instagram gue. Cuman karena di Instagram itu durasi IGTV itu cuma 15 menit dan durasi video gue 19 menit, akhirnya gue putusin untuk upload di YouTube. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya itu bisa dibilang cukup berbahaya untuk gue, karena gue adalah salah satu siswa yang bisa dibilang udah masuk ke tahap-tahap akhir. Karena gue itu udah di kelas 12 gitu loh. Jadi gue udah kelas 12 dan itu belum tahap terakhir, tahap yang benar-benar vital lah. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngelewatin tantangan ataupun rintangan di kelas 12, ya kita kemungkinan nggak bisa melanjutkan ke pendidikan selanjutnya gitu loh. Jadi di sini mungkin gue nggak bakal banyak ngomong tentang sekolah gue ataupun yang lain, cuman gue di sini bakal buat klarifikasi doang. Karena gini, gue tuh gak tau kenapa gue kepikiran sama salah satu YouTuber juga yang gue tonton juga tentunya, yang pernah buat video tentang vlog dia di hutan dan lain-lain, dan akhirnya tuh di take down sama YouTube. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah kalau di take down sama YouTube. Gimana halnya kalau misalnya gue di take down oleh sekolah? Mungkin kalian nggak familiar dengan kata-kata ini kalau misalnya kalian jarang nonton YouTube, ataupun guru-guru gue yang jarang nonton YouTube dan nggak tahu take down itu apa. Jadi technically take down itu adalah video yang dihapus secara paksa. Jadi gue buat video dan gue upload ke YouTube. Abis itu gara-gara entah komennya hujatan semua, entah dislike-nya banyak dan lain-lain, akhirnya dihapus lah oleh YouTube, di take down lah sama YouTube. Dan kalau sampai 3 kali kena take down YouTube itu, kalau nggak salah channelnya bakal hilang. Nah, kalau misalnya gue di take down sama sekolah, artinya gue nggak bisa lulus dong, iya kan? Take down itu technically sama aja kalau misalnya di sekolah itu kayak drop out. Jadi gue memposisikan gue tuh sebagai orang yang bersalah. Mungkin ada beberapa teman gue yang bilang, ya lo gitu doang cacat banget sih, nggak ada mental, nggak ada ini. Ya emang kayak gitu, kalau misalnya ada sesuatu yang kita buat, kita harus pertanggungjawabkan, dan gue pertanggungjawabkan sekarang. Gue nggak bisa ngomong ke guru-guru gue, dan gue nggak tahu siapa yang nonton. Mungkin udah ada yang download video gue, dimasukin dalam galeri, disebar kemana-mana, ya gue juga nggak tahu. Cuman kalau misalnya ada hal seperti itu, makanya gue buat video kayak gini untuk menjelaskan seluruh video itu maksud gue apa. Jadi technically video gue itu isinya cuman keresahan gue doang, keresahan yang selama ini gue rasakan dari kelas 11 sampai sekarang gitu loh. Technically kayak gitu. Cuman karena mungkin ada banyak yang orang-orang nggak setuju sama gue, karena kalau misalnya ada orang yang setuju sama gue pun ada cuman dikit banget, hanya mungkin 1-2 orang apa 3 orang. Ada beberapa cuman yang punya perspektif yang beda sama gue tuh banyak banget. Nggak cuman 1-2 orang, hampir berpuluh-puluh orang itu di sekolah itu
beda sama dengan opini yang gue ungkapkan gitu loh. Jadi mungkin di sini gue bakal nggak terlalu panjang mungkin. Jadi di sini gue cuma klarifikasi doang bahwa gue bukannya gimana ya, gue bersalah tentunya, cukup bersalah karena gue bisa dibilang terlalu mengikuti emosi gue, karena waktu itu gue udah pusing mikirin konten gue karena bisa dibilang viewersnya naik turun dan lain-lain, gak stabil. Gue mikirin gimana caranya naikin lagi, gimana caranya bisa gue push lagi, bisa nutupin viewsnya dengan video lain, dan akhirnya gue buat kayak gitu. Awalnya gue tuh gak berpikiran, wah ini video bakal gue upload ke YouTube nih. Enggak, gue awalnya gak mikir kayak gitu. Gue emang kepikiran gue gimana caranya harus dapat views yang seenggaknya normal channel gue, karena di channel gue tuh normalnya tuh paling nggak 10 views gitu loh di series Indonesia gue. Cuman kalau misalnya di 2 episode terakhir itu bisa dibilang berapa ya, viewsnya tuh nggak nyampe 10 gitu loh, cuman 7-8 gitu. Dan gue tuh bener-bener gimana ya, gue tuh bener-bener orang yang bisa dibilang kalau misalnya gue udah punya target, gue harus sampai ke target itu. Kalau nggak bisa ya gue harus push terus diri gue biar bisa sampai ke target gue itu. Gue punya target di YouTube harus bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Makanya gue setiap hari upload, setiap hari update, dan gue tetap konsisten biar yang nonton itu tetap ada, nggak naik turun. Cuman di akhir-akhir ini gue kepikiran banget, kenapa views gue bisa turun? Apakah pembawaan gue yang berbeda dari episode 1 sampai episode 6 ataupun gimana? Gue nggak tahu, karena yang menonton itu mereka. Emang sih, gue tipikal orang kalau misalnya setelah record itu nggak nonton video gue, walaupun harus diedit lagi. Cuman gue tuh nggak nonton full gitu loh, nonton full. Jadi kalau misalnya ada bagian-bagian mana yang nggak bagus ya gue cut, ataupun bagian-bagian yang nge-lag ya gue cut, kata-kata gue yang nggak terlalu jelas ya gue cut gitu. Jadi kayak gitu sampai dimana gue udah upload itu ke YouTube, di YouTube udah up, gue masih nggak mau nonton video gue sendiri, karena aneh aja kalau misalnya nonton video gue sendiri, gue yang buat gue nonton, aneh dong. Jadi mungkin di sini gue gimana ya, gue tuh tipikal orang yang kalau misalnya ada sesuatu atau keresahan yang gue miliki, itu pasti gue pengen curhat ataupun pengen ngobrol lah istilahnya. Curhat gue nggak terlalu suka curhat, cuma ngobrol-ngobrol doang, sharing-sharing doang. Gue tuh orang yang pengen cerita, cuman nggak mau di gimana ya, nggak mau ditanggepin, cuman ya udahlah lu dengerin aja cerita gue, udah gue cabut gitu loh. Dan gue nggak tahu mau ngobrol ke siapa, soalnya ya gue tipikal orang yang gak tau kenapa susah banget untuk ngobrol ke seseorang gitu loh. Bahkan temen dekat gue, keluarga gue tuh jarang banget gue ajakin ngobrol tentang hal-hal yang ada di dalam otak gue atau keresahan-keresahan yang gue miliki gitu loh. Jadi dengan YouTube ini, dengan Star Podcast ini, gue merasa bersyukur lah gue bisa meluapkan semuanya. Jadi gue bisa setidaknya mendeskripsikan apa yang ada di otak gue sekarang, apa yang menjadi keresahan gue sekarang. Jadi di sini mungkin gue klarifikasi sedikit, tadi udah di awal dan mungkin gue lanjutin dikit. Jadi gue gimana ya, gue bisa dibilang gue sorry banget untuk sekolah gue. Mungkin kalau misalnya kalian tersinggung dengan kata-kata gue, dan terutama mungkin seluruh guru yang ada di sana, gue sorry banget, gue minta maaf banget, karena gue nggak tahu, awalnya gue nggak expect ini bakal terjadi, nggak expect kalau misalnya ini mungkin bisa menjadi titik dimana gue di sekolah itu, karir gue di sekolah itu bakal terombang-ambing ataupun bakal jatuh ke jurang. Jadi gue nggak mau terjadi hal tersebut, makanya gue video kayak gini. Ya ini mungkin spesifik untuk sekolah gue sih, karena kemarin tuh kalau nggak salah, video tadi itu cuma bahas tentang video sekolah gue doang sih. Soalnya kan di
judulnya kan ini juga ya, diri sekolahku. Jadi ya mungkin kalau misalnya sekolah gue tersinggung atau gimana dengan kata-kata gue, ya maaf gitu, sorry aja gitu loh. Karena ya manusia pasti bisa melakukan kesalahan tentunya kan. Dan gue bisa dibilang nggak expect sampai situ, dan akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba gue kepikiran aja kalau misalnya itu bisa menjadi suatu hal yang membuat karir gue di sekolah itu terombang-ambing dan bahkan jatuh ke jurang. Jadi gue gak mau itu terjadi, makanya gue buat video kayak gini. Jadi saya lagi minta maaf banget karena kata-kata gue di video yang sebelumnya. Jadi gue sorry banget, minta maaf banget. Jadi di sini intinya gue sorry banget karena kata-kata gue yang mungkin bisa dibilang menyinggung pihak sekolah. Dan mungkin pihak sekolah juga berpikir, ya lu minta maafnya nggak tulus nih, nggak dari hati banget pembawaannya aja gitu. Jadi walaupun gue juga minta maaf sama guru gue, sama teman-teman gue, ya minta maaf aja gitu loh, tanpa harus dramatis banget. Bahkan gue buat kayak gini aja gue nggak mikirin gue harus nangis biar viewsnya banyak nih, gue harus dramatis dan lain-lain biar viewsnya banyak. Enggak gitu loh. Gue kalau misalnya gue pribadi nih minta maaf dengan cara kayak gitu, artinya dengan cara itulah gue minta maaf tidak dari hati gitu loh, nggak dari diri gue sendiri. Kalau misalnya gue ngomong kayak gini langsung, pembawaan gue santai dan nggak ada tekanan dari siapapun, ya gue merasa itu oke aja sih. Gue jadi ya pokoknya gue udah minta maaf, udah clear pokoknya semua hal tentang video itu. Jadi ini mungkin video ketiga untuk hari ini, karena ya bisa dibilang video kedua itu video sebelumnya, karena video itu duluan yang naik gitu. Jadi mungkin segitu aja video dari gue hari ini, udah hampir 20 menit, dan terima kasih banget yang udah nonton. Sekali lagi gue minta maaf untuk sekolah gue dan guru-guru gue, karena mungkin kata-kata gue yang sedikit hardcore, bisa bilang hardcore banget, dan menyinggung mungkin pihak sekolah, dan gue sorry banget. Dan ya segitu aja dulu, tetap stay safe dan tetap di rumah, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys.